Ayat yang kelima, sejak ia, yaitu Potifar, memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perhatikan, penulis kitab Kejadian, Musa mencatat dengan begitu presisi akurat. Dikatakan sejak Potifar. Kapan Potifar makin diberkati? Sejak ia memberikan kuasa kepada Yusuf atas rumah dan segala miliknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ketika pertama kali Tuhan memanggil Abraham, ada 4 berkat yang Tuhan katakan. Tercatat dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, ada 4 berkat. Yang pertama, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan yang terakhir, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham, bapak orang beriman itu, bapak orang percaya itu, sejak Tuhan panggil ada 4 berkat. Dan berkat yang paling besar adalah berkat menjadi bangsa-bangsa. Memang Abraham menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, dia diberkati. Tetapi berkat yang terbesar di antara keempatnya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Abraham sudah menjadi berkat bagi orang lain. Turun kepada anaknya namanya Ishak. Ishak menjadi berkat bagi orang lain. Ishak turun kepada anaknya Yakub menjadi berkat bagi orang lain. Dan Yusuf itu berarti generasi keempat. Sejak berita atau janji itu diberikan kepada Abraham, nenek moyangnya. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan kepada Abraham tetap digenapi di generasi keempat, yaitu Yusuf. Sejak Potifar menyerahkan seluruh milik dan rumahnya, rumahnya diberkati, berarti Yusuf telah menjadi berkat bagi seisi rumah atau bagi keluarga Potifar. Dia telah menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga dengan kita. Oleh karena itu sepanjang bulan ini kalau berbicara mengenai trustworthy, bisa dapat dipercaya. Ending atau tujuan akhirnya bukan sekedar promosi yang kita peroleh. Bukan sekedar berkat yang kita terima. Tetapi justru Tuhan mau bawa kita menjadi berkat bagi orang lain, berkat menjadi bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan Yusuf pun mengalami atau dia melakukan hal itu. Dia telah menjadi berkat. Terbukti janji Tuhan itu digenapi. Terbukti sekali dia berjanji, ketika kita taat berjalan di dalamnya, pasti satu persatu janji itu digenapi dan digenapi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat untuk bersinar. Perhatikan, janji Tuhan itu seperti fajar. Janjimu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tahu bahwa matahari fajar itu tak pernah terlambat kan. Demikian juga dengan janji Tuhan, gak pernah datang terlalu cepat. Gak pernah datang juga terlambat. Janji Tuhan pasti digenapi. Dan Yusuf mengalami itu. Dia mengalami janji terbesar itu. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebetulnya senada, seirama dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan amanat agung. Matius 28. Pergilah jadikanlah bangsa muridku. Baptislah mereka. Ketika kita pergi beritakan Injil, memuridkan orang. Orang kenal Tuhan. Bukankah itu berkat terbesar? Berkat terbesar itu bukan hanya berkat materi. Bukan hanya kesehatan, kesembuhan. Berkat terbesar adalah mengenal pribadi dia. Dan Yusuf menjadi pelaku. Dia terlibat menjadi partner dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang ke-6 ditegaskan lagi, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ditegaskan ayat yang ke-6. Sejak diserahkan kepada Yusuf, Potifar tak perlu lagi ngatur apa-apa.
Hebat sekali kualitas yang dimiliki oleh Yusuf. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pekerja, pegawai, kaum profesi, maupun sebagai seorang business owner, kita punya kualitas yang demikian. Begitu bertanggung jawabnya kita, sehingga segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita semuanya beres. Dan beresnya tidak setengah-setengah, beresnya tuntas. Bahkan orang akan berdecak kagum, bukan sekedar orang supaya kita dapat menuai pujian orang, tapi pada akhirnya kita bisa menjadi saksi hidup bagaimana kita betul-betul serius, sungguh-sungguh bekerja. Karena di balik semua itu Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjadi motivasi, Tuhan yang menjadi alasan untuk kita melakukannya. Jadilah berkat bagi bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara.